Om Swastiastu, Semeton Istana Channel pasti sudah tidak asing lagi dengan Boma, salah satu relief yang pasti ada setiap bangunan candi, baik itu Candi Kurung dan yang lainnya, misalnya di Jeroan Pura. Jika kita mau bersembahyang ke pura, biasanya di pintu gerbang masuk menuju Jeroan Pura atau Candi Kurung selalu terlihat karang Boma yang berbentuk relief dengan wajah seram menyerupai raksasa. Sang kala Boma yang bertaring panjang dengan mata melotot seolah-olah siap memangsa apapun yang ada di depannya. Menurut Jero Mangku Gede Suyasa, penggunaan karang Boma di setiap Candi Kurung menuju pura syarat akan makna filosofi yang tersurat dalam Kakawin Bomantaka. Makna filosofi karang Boma yang pertama sebagai sarana pengelukatan atau penetralisir bagi pemandak yang nangkil ke pura, dan simbol untuk menghilangkan sifat-sifat keraksasaan, sadripu atau 6 musuh dalam diri ketika memasuki pura, sehingga yang ada hanyalah sifat-sifat daiwi, sampat atau sifat-sifat dewa. Dalam Kakawin Bomantaka disuratkan jika Boma itu adalah putra dari Dewa Wisnu dengan Dewi Pertiwi. Ketika itu Dewa Brahma dan Dewa Wisnu bersitegang untuk mencari siapa yang paling sakti di antara kedua dewa. Akhirnya Dewa Siwa datang dan memberikan saran untuk mengetahui siapa yang paling sakti di antara Wisnu dan Brahma dengan menyuruh kedua dewa tersebut untuk mencari ujung dan pangkal daripada lingga. Dewa Brahma mencari ujung lingga ke atas dengan menaiki burung Garuda, sedangkan Dewa Wisnu menjelma menjadi babi hutan atau Waraha untuk menuju pangkal lingga ke bawah, yaitu turut ke perut bumi. Terang Jero Mangku Suyasa kepada Bali Express, Jawa Post Group pada hari Rabu tanggal 8 Maret. Nah, ketika sedang memanggil dasar bumi tersebut, lanjut Jero Suyasa, babi hutan jelmaan Dewa Wisnu tersebut bertemu dengan Dewi Pertiwi yang cantik. Perjumpaan Dewi Bumi dan Dewa Hujan atau Wisnu yang sedang berwujud babi hutan ini berlanjut dengan kisah percintaan yang melahirkan seorang putra berwujud yang menakutkan bernama Boma. Dalam konteks ini, gambaran Wisnu sebagai babi hutan yang sedang menggali tanah hingga ke dasar bumi ini dapat ditafsirkan sebagai karakter air atau hujan lebat yang selalu mengalir atau turun deras meresap ke dalam bumi. Jika air dan bumi bertemu, maka disitulah terjadi kehidupan atau kesuburan, ungkap Suyasa. Di alam nyata, sosok Boma sebagai putra Dewa Wisnu dengan Dewi Pertiwi juga dapat disetarakan sebagai tumbuh-tumbuhan atau hutan atau vanaspati yang tumbuh pada media tanah bumi yang cukup memperoleh air. Jero Gede Suyasa juga menambahkan jika memasuki areal suci pura, hendaknya masuk melalui Candi Kurung atau Gelung Kori yang merupakan lambang Gunung Mahameru yang senantiasa memberikan berkah kemakmuran terhadap alam semesta beserta isinya. Candi Kurung atau Gelung adalah sebuah konsep menyatunya alam pikiran kemanusiaan dengan alam kedewaan sehingga membentuk kurung, gelung, windu, dan surya. Jika kita sudah memasuki Candi Kurung tersebut, maka ciptakanlah perasaan yang bulat menyatu dengan Yang Maha Kuasa agar apa yang dikehendaki datang ke pura tersebut tercapai urainya. Sedangkan ornamen karang Boma di atas pintu masuk Candi Kurung tersebut lanjutnya berfungsi sebagai media pengelukatan atau penyucian. Karena ketika memasuki pura, berarti badan kita secara langsung disucikan oleh karang Boma yang artinya kesejahteraan, kesentosaan yang divisualisasikan sebagai air atau manifestasi Wisnu yang memberikan segala kebersihan dengan membuang segala kotoran. Oleh karena itu, Boma itu selalu ditaruh di atas Candi Kurung dengan tujuan untuk melakukan pengelukatan, ujar pensiunan dosen sejarah Undiksa Singaraja ini. Selain itu, wujud aeng atau seram menyerupai raksasa yang ditunjukkan dalam ornamen karang Boma tersebut menurut Jero Suyasa adalah sebagai simbol agar manusia ketika memasuki pura harus bisa meredam atau meninggalkan sifat-sifat keraksasaan atau sadripu yang ada pada diri manusia. Memang bentuk Boma ini begitu demonik atau seram, artinya setiap orang yang masuk ke pura harus menghilangkan sifat-sifat aeng atau seram atau keraksasaannya yang sering disebut dengan sadripu, sehingga yang ada hanyalah sifat daiwi, sampat atau sifat kedewaan. Seketika memasuki pura, pungkas Jero Mangku Suyasa. Menurut Jero Suyasa, yang menjadi mangku di Pura Agung Jagat Nata Singaraja, Putakala artinya ruang dan waktu,
Setiap dari kita yang menatap karang boma diharapkan menyadari bahwa dirinya terbatas oleh ruang dan waktu, bahwa sangat terbatas waktu kita untuk meningkatkan kehidupan rohani, sehingga diharapkan jangan lagi menunda-nunda untuk berbuat baik. Waktu bersifat kekal, tak ada yang bebas dari pengaruh waktu. Misalnya waktu kematian, kelahiran adalah contoh yang paling konkret dalam hal ini. Ketika memasuki candi kurung di sebuah pura dengan ornamen sangkala boma di atasnya, orang Bali menyadari bahwa diri mereka sedang memasuki wilayah spiritual yang tak terbatas. Kebersihan rohani dan keimanannya akan diuji oleh waktu tandasnya. Sehingga manusia diharapkan jangan lagi menunda-nunda untuk berbuat baik. Bahkan di dalam kitab Sarasa Muscaya disebutkan Ikintang Jan Mewang kasih kebawa taya tanpahi lawan kadepaning kilat. Durla batowi matangyan pongakena yari kangawayaning dharma sadana. Sakarangin mana sanang sangsara suara palakunang. Artinya jika kelahiran menjadi manusia pendek dan cepat, keadaannya itu tak ubahnya dengan gerlapan kilat dan amar sukar pula untuk diperoleh. Oleh karena itu, gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan menjadi manusia ini untuk melakukan penunaian dharma yang menyebabkan musnahnya proses lahir dan mati, sehingga berhasil mencapai surga dan moksa. Kemudian dalam filsafat Hindu dilanjutkan. Dikisahkan ketika Rahu atau asisten Jaladhara datang ke Kailasa untuk melakukan gencatan senjata kepada Rudra atau Siwa ketika makhluk yang amat menakutkan seperti Narasimha Murti muncul dari dahi Rudra. Makhluk ini membuat Rahu lari ketakutan dan seketika makhluk ini berbicara kepada tuannya Rudra. Tuanku, hamba tersiksa oleh rasa lapar, karena itu hamba ingin makan, namun gagal menyantap Rahu. Oh Mahadewa, sekarang apa yang harus hamba mangsa? Mohon perintahkan hamba Tuan. Mendengar kata-kata makhluk itu, Rudra kemudian menjawab, jika kau memang benar-benar membutuhkan makanan, jika kau tersiksa oleh rasa lapar, maka makanlah daging dari tubuh, tangan, serta kakimu. Setelah mendengarkan perintah demikian, maka makhluk itu segera menelan tubuh, tangan, dan kakinya sendiri hingga yang tersisa hanyalah kepalanya saja. Melihat makhluk yang menakutkan itu yang kini hanya tinggal menyisakan kepalanya saja, maka Sadasiwa berkenan dan kemudian bersabda, wahai Gana yang hebat, kau sungguh berbakti karena kau melaksanakan perintahku dengan secepat itu. Wahai yang istimewa, aku berkenan atas pengabdianmu ini. Mulai sekarang kau akan bernama Kirti Muka atau wajah kemuliaan. Kalau kau akan menjadi penjaga gapura istanaku, kau akan menjadi salah satu dari tenaga ganaku yang terhebat dan yang ditakuti oleh makhluk-makhluk jahat. Kau adalah kesayanganku dalam hal puja. Kau juga harus senantiasa dipuja oleh para penyembahku. Mereka yang tidak menghormatimu tidak akan membuatku senang. Wajah mengerikan dengan mata melotot inilah yang terpasang sebagai hiasan di atas ambang pintu gerbang di banyak candi-candi Hindu yang menandakan selamat datang atau pemurnian kembali para jiwa ketika masuk ke dalam candi atau rumah Tuhan. Mulai saat itulah Kirti Muka selalu terjaga di depan rumah Siwa. Para Gana ini hendaknya dihormati sama seperti halnya menghormati Siwa. Karena mereka yang tidak menghormati para Gana itu, maka pemujaan kepada Tuhan Siwa menjadi sia-sia. Semeton dalam sebuah tulisan di Instagram Filsafat Hindu, seorang netizen pun bertanya, apakah di sana mitologi Boma juga adalah hasil pertemuan Wisnu dengan Dewi Basundari? Bagaimana pendapat Anda Semeton? Silahkan tuliskan pengetahuan Anda di kolom komentar.